Shalom. Puji Tuhan. Mari kita membuka Amsal 4 ayat 23. Sudah dapat? Amin. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jagalah hatimu, karena dari situlah Tuhan, silakan dulu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, Amsal mengatakan, jagalah hatimu. Ternyata hati adalah sesuatu organ yang paling penting yang ada di dalam tubuh kita ini. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengumpamakan begini. Ini kertas. Bilang ini kertas putih, tidak ada coret-coretan. Bilanglah tidak ada coretan, dan ini sangat putih dan tidak kumel. Tapi ketika, tahukah saudara bahwa memang Alkitab suka bilang begini di kitab Yakobus, hati-hati dengan perkataan dengan lidahmu, karena tadinya ini kertas putih. Ketika kita menyakiti hati orang, ketika kita menyakiti orang lain, maka ketika kita bilang dia jelek, maka ini jadi kumel. Kita bilang dia nggak baik, maka ini jadi kumel. Kita bilang dia hal-hal yang buruk, maka dia jadi kumel lagi. Kita bilang hal-hal yang negatif yang lainnya, sampai dia sekumel begini. Lantas kita bilang maaf sama dia. Nah, sekarang saya buka. Pertanyaannya, apakah kertas ini seperti semula apa tidak? Hah? Kenapa tidak? Kira-kira kenapa tidak? Hah? Sudah apa? Sudah kucel. Sudah kucel. Enggak, tidak seperti kita bilang ini seperti beginilah. Dia polos, dia lurus. Tapi ini sudah kucel, sudah nggak bagus. Itu. Jadi memang ternyata harus hati-hati, saudara. Walaupun ya kita bilang ya mohon maaf, tapi hatinya udah jadi begini. Maka harus hati-hati ketika firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Hati ini sangat penting. Dulu ya, 15 tahun yang lalu, saya suka dapat, kalau orang nadi suka bilang asam urat. Asam urat itu kalau udah dapat di sini, dia suka cari persendian. Dia dapat di sini atau di tumit, wah itu sakitnya minta ampun. Tapi ketika kita mau selesai ibadah, dulu itu ada satu jemaat kalau berjabat tangan dengan saya, sudah dia pegang kencang lagi dia remas. Kebetulan hari itu di sini saya sedang dapat asam urat. Nah, saudara bayangkan aja itu. Ketika dia salah, "Shalom Pak Gembala." "Oh, shalom." Sudah dia pegang, diremas lagi. Haleluya. Yang tadinya saya senyum, jadi karena nahan sakit. Gitu. Ketika dia lewat, akhirnya orang yang nomor 2, nomor 3 melihat saya. Muka saya berubah. Karena apa? Sudah sakit. Gitu. Tapi kan saya nggak ngomong sama dia. Tapi perhatikan begini ya. Tapi yang terjadi, persepsi orang nomor 2, 3, 4, 5. Pak Yohanes ini lagi marah sama saya. Nah, itu harus hati-hati. Maka kita nggak boleh mengambil satu kesimpulan cepat sekali. Nggak boleh. Apalagi kita mendengar
sesuatu, mendengar sesuatu yang belum tentu itu jelas, belum tentu itu benar. Maka jaga. Orang kalau sudah hatinya tidak dijaga, ini bahaya sekali. Nah, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti harus waspada kita di dalam kita berucap, di dalam kita menyampaikan, harus jaga dia tersinggung apa tidak. Saya mesti menjaga. Jadi jangan seperti kertas ini yang tadinya putih, lurus, tapi ketika kita ngomong sesuatu maka dia jadi kucing. Maka firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Firman Tuhan tidak bilang, jagalah harta benda. Enggak. Ternyata satu organ dalam tubuh kita ini, hati. Hati ini perlu dijaga dengan segala kewaspadaan. Ternyata kita mesti waspada. Ini menyimpan banyak hal. Menyimpan hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, simpannya di sini. Dari sini baru dia lari ke pikiran. Firman Tuhan katakan segala kewaspadaan. Waktu hati kita ada damai sejahtera, maka itu terpancar bagi orang lain. Tapi pada waktu hati kita tidak beres, maka itu juga terpancar. Sama saudara, kita kadang-kadang suka terbawa. Contohnya begini ya, saudara kerja di luar. Saya juga pernah alami begitu. Kita kerja di luar, punya masalah di luar, tapi terbawanya sampai di rumah. Nah itu lihat, karena dari hati terpancar. Apa yang ada dalam hatimu akan terpancar di dalam cara kita berbicara, cara kita mengucapkan, cara kita menyampaikan sesuatu. Bagaimana supaya kita bisa menjaga hati? Yang pertama, kita harus menjaga hati dengan baca firman dan berdoa. Baca firman dan berdoa. Ini paling penting. Jaga hatimu. Jaga hatimu dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, aduh, gampang sekali. Orang ngomongin kita, gampang sekali kita terbawa. Gampang kita marah. Karena apa? Kita nggak jaga hati kita. Kita nggak jaga, kita harus jaga loh. Kita harus jaga. Kita ikut mengaminkan sekalipun, ya, dengar baik ya, sekalipun omongan dia mungkin ada hal negatif di balik itu. Tapi kita orang yang percaya pada Tuhan. Orang bilang, waduh, warungmu sepi amat. Ah, puji Tuhan aja. Mungkin dia lihat sepi tapi dia bilang, wih ramai sekali ya. Puji Tuhan. Jangan terpengaruh. Firman Tuhan harus menjadi dasar bagi kita. Jangan terpengaruh. Orang lain, kita, urus kita. Yang harus kita urus adalah bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, jaga hatimu. Bagaimana menjaganya? Lewat baca firman Tuhan, berdoa. Yang kedua adalah menjaga hati dengan ketulusan. Harus tulus hati kita. Tulus artinya begini ya. Kalau saya mau bantu orang, maka bantu tidak mengharapkan kembali. Itu bantu ya. Tapi kalau minjam, balikin. Lihat, kata minjam dengan membantu itu berbeda. Makanya kita suka sakit hati. Dulu saya bantu dia, tapi pada waktu saya susah, dia nggak bantu saya. Karena kita
menaruh harapan pada orang itu, jangan. Tapi sudah banyak kali dalam pelayanan, dalam keluarga kita, banyak kali Tuhan bukakan jalan loh. Tuhan siapkan orang lain yang menolong kita. Elia itu Tuhan suruh pergi ke tepi sungai, diam di sana. Tuhan bilang, sekalipun ada kelaparan, tapi aku yang akan mengirim engkau makanan setiap hari. Lewat apa? Lewat burung gagak. Burung gagak itu burung yang egois. Tidak mungkin dia dapat makanan terus dia mau bawa kasih ke temannya, tidak mungkin. Burung gagak itu kalau dia dapat, dia makan sendiri atau dia simpan. Tidak mau dia berbagi. Dari Alkitab ini menjelaskan kepada kita, burung gagak ini membawa makanan setiap hari, daging lagi, dibawa kasih kepada Nabi Elia. Dikasih dia. Dia bisa hidup, dia bisa makan. Di sini saya mengambil kesimpulan, siapapun Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi kita. Siapapun itu, siapapun itu bisa terjadi, itu bisa terlaksana. Berulang-ulang saya katakan, ini keponakannya Ibu Alian kan orang Buddha. Tapi kalau emang kita udah minta, saya nggak pernah minta. Ibu Alian juga nggak pernah minta. Tapi kalau dia ada berkat, menurut dia kalau dia dapat rezeki, dia suka titip Ibu Alian untuk kasih di gereja. Siapa yang menggerakkan dia? Siapa yang menggerakkan dia? Itu Tuhan yang menggerakkan dia. Sama, ada orang kita beritakan firman Tuhan untuk dia percaya pada Yesus, tapi waktu itu dia masih anggap saya belum butuh Yesus. Jangan saudara takut, karena satu saat dia akan mencari keselamatan dalam Yesus karena Roh Kudus yang akan bekerja sama dia. Jangan takut, karena satu saat dia akan teringat, oh, si ibu ini pernah sampaikan pada saya, hanya Yesus jalan satu-satunya keselamatan. Maka biarkan nanti Roh Kudus yang bekerja. Jadi kita lakukan itu tulus saja, nggak usah bersungut-sungut. Bangsa Israel ini kenapa mereka Tuhan suka marah? Karena bersungut-sungut. Sudah keluar dari Mesir, jalan. Padahal di siang hari Tuhan kasih apa? Tiang awan. Di malam hari, supaya mereka tidak kedinginan, Tuhan kasih tiang api. Makanan apa? Tuhan kasih mereka mana? Tapi kenapa? Masih ada sungguh-sungguh. Itu Tuhan marah. Ternyata Tuhan marah. Maka sekali lagi ya, kalau kita melakukan segala sesuatu, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, di rumah tangga kita, lakukanlah dengan ketulusan hati. Lakukan dengan tulus hati. Yang ketiga, bagaimana kita menjaga hati kita? Menjaga hati kita, yaitu dengan hal-hal yang positif. Kita harus menjaga dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena kalau kita tidak jaga dengan hal positif, maka akan lebih banyak masuk pada kita hal-hal negatif. Hal-hal yang negatif. Saya ketemu anak-anak yang masih SMP, tapi omongannya sudah sangat berbahaya sekali. Memang jadi doa kita bersama, saudara, karena tidak laki
Tidak, perempuan sekarang berantem pun jadi. Ini berarti ada satu kemerosotan moral yang tajam. Oh, di tempat kami itu lebih ngeri. Kalian tuh udah jam 9 harusnya sudah masuk sekolah. Tapi sekolah yang satu itu memang saya tahu juga. Hampir satu kelas mereka kumpul di sini. Kumpul pun nggak ada yang dibuat, terus sudah merokok. Saya kadang-kala, aduh dia nggak tahu. Mungkin orang tuanya seorang buruh panggul di pasar, sedang berjuang setengah mati, tapi anaknya mengabaikan itu. Anak-anak, youth dan teens, dengarkan saya baik-baik. Hidup ini nggak ada yang tahu. Maka kalau hidup ini tidak ada yang tahu, maka selama orang tuamu dikasih kesehatan, kekuatan, punya berkat, pergunakan itu dengan sebaik-baik. Kamu nggak bakalan tahu. Kalau besok dia sakit, kalau besok dia mati, kamu nggak tahu. Kenapa? Kalau sampai terjadi dia sakit parah, dia mati, maka belum tentu kamu akan sekolah setinggi-tinggi. Kita ngobrol, saudara, cobalah kita ngobrol dengan orang yang sukses. Setidaknya termotivasi dan kita juga akan terbawa. Kita akan terbawa dengan mereka yang cara berpikir, oh ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Banyak hal loh, kita anggap itu hal yang kecil, tapi itu mempengaruhi. Yang keempat adalah bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan hiburlah yang sedang berduka cita. Kalau orang itu lagi bersukacita, kita ikut senang. Kalau dia dalam keadaan duka, hiburlah dia. Maka jangan kita terbalik. Orang sedang bersukacita, kita tidak senang. Tapi pada waktu dia tidak bersukacita, kita senang. Ini salah. Ini terbalik. Tapi harusnya orang sedang bersukacita, ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Mereka bisa dapat berkat. Hari Selasa kami mendoakan rumah baru dari Bapak Taufik dan Ibu Agusti. Walaupun mereka, Pak Gembala doakan, kami sedang mencicil. Oh, ikut senang saya. Yang paling penting saya bilang, ada tempat perteduhan. Jadi jangan ada orang, dia bersukacita, kita yang menderita. Dia dapat sebidang tanah, dia naik jabatan, puji Tuhan, ikut senang kita. Tapi kalau orang lain lagi berduka cita, datanglah, hiburlah dia, kuatkan dia, supaya dia jadi kuat untuk dia survive menghadapi hidup ini. Jangan kita, dia sudah susah, kita bilang syukuri, susah loh. Jangan. Tapi kita bilang, kamu harus percaya sama Tuhan. Kamu harus melihat pada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kamu harus percaya sama Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Ini yang paling penting. Ini yang perlu kita jaga. Ini paling kecil. Hati ini jagalah baik-baik, supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan